Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Kaila Fatiha Zahra dengan NIM 25019111153. Saya dari kelas E. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan prosedur analisis kualitatif untuk bahan baku PB asetat dan analisis cemaran tembaga pada Simplicia kunyit dengan mengedepankan prinsip Green Analytical Chemistry. Kenapa sih kita harus menerapkan Green Analytical Chemistry? Karena sebagai seorang farmasis, kita bertanggung jawab atas limbah yang kita hasilkan. Saya mengadopsi 4 pilar utama. Yang pertama, skala semi-mikro, yaitu memperkecil volume reagen tanpa mengurangi sensitivitas hasil. Yang kedua, aspek keamanan. Kita tahu PB adalah neurotoksin, maka uji rasa mutlak dihilangkan. Yang ketiga, efisiensi energi melalui pemanasan terukur pada destruksi. Dan yang terakhir, manajemen limbah. Kation golongan 1 dan 2 harus diendapkan sempurna sebelum dibuang agar tidak mencemari ekosistem air. Adapun dasar analisis kualitatif. Yang pertama, berdasarkan KSP atau kelarutan. Yang kedua, pengelompokan kation. Yang ketiga, identifikasi dari endapan dan warna khas. Secara teoritis, pemisahan kation ini berbasis pada perbedaan KSP atau solubility product constant. Kita memanfaatkan fakta bahwa kation golongan 1 seperti Pb2+ akan mengendap dengan klorida, namun memiliki sifat termodinamika yang unik dibandingkan Ag atau Hg. Identifikasi visual yang kita lihat, baik itu perubahan warna maupun morfologi kristal, adalah refleksi dari pembentukan senyawa kompleks atau garam dengan kelarutan rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur sistematis analisis bahan baku PB asetat. Alur ini dirancang sedemikian rupa agar identifikasi kation dan anion dapat berjalan efektif tanpa saling mengganggu. Langkah pertama dimulai dengan pengamatan organoleptik. Ini bukan sekedar melihat, tapi melakukan validasi fisik awal terhadap bentuk kristal, warna putih yang khas, dan identifikasi bau cuka yang menunjukkan keberadaan gugus asetat. Sesuai dengan prinsip Green Analytical Chemistry, tahap ini dilakukan dengan sangat hati-hati tanpa melakukan uji rasa. Yang kedua, preparasi larutan. Selanjutnya adalah tahap krusial, yaitu preparasi larutan menggunakan air panas bebas CO2. Kenapa sih air panas? Karena kelarutan Pb asetat meningkat tajam pada suhu tinggi. Penggunaan air bebas CO2 bertujuan untuk mencegah reaksi prematur antara ion Pb2+ dengan karbonat di udara yang bisa membentuk endapan putih keruh PbCO3 sebelum uji sebenarnya dilakukan. Selanjutnya, kita memasuki tahap pertama, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pembuatan larutan stok. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data awal mengenai sifat fisikokimia sampel. Langkah pertama yaitu analisis organoleptik. Secara organoleptik, sampel bahan baku ini memiliki wujud kristal berwarna putih. Dan terdapat juga bau cuka yang lemah. Namun, bau ini sebenarnya merupakan indikasi awal adanya gugus asetat yang terlepas ke udara. Sesuai prinsip Green Analytical Chemistry yang saya sebutkan di awal, kita melakukan identifikasi bau dengan teknik mengibas uap atau wafting, bukan menghirupnya secara langsung. Langkah kedua yaitu uji nyala. Ketika sampel dibakar menggunakan kawat nikel krom pada nyala api oksidasi, kita akan mengamati warna biru keabu-abuan. Secara atomik, warna ini muncul karena eksitasi elektron logam timbal yang melepaskan energi dalam bentuk spektrum cahaya tampak saat kembali ke keadaan dasar. Ini adalah ciri khas kation Pb. Langkah yang ketiga yaitu uji pemanasan kering. Jika sedikit sampel padat dipanaskan dalam tabung reaksi, kita akan melihat terbentuknya residu kuning. Residu ini adalah timbal 2, oksida atau PbO. Perubahan warna dari putih menjadi kuning saat dipanaskan adalah indikator fisik yang sangat kuat untuk senyawa timbal. Langkah yang keempat yaitu pembuatan larutan stok. Kita membuat larutan sampel. Sampel dilarutkan dalam air suling panas. Kenapa sih air panas? Karena kelarutan garam-garam timbal meningkat secara signifikan seiring kenaikan suhu. Namun seringkali muncul sedikit kekeruhan putih seperti kabut.
Hal ini disebabkan oleh reaksi antara ion Pb2+ dengan gas CO2 dari udara yang membentuk PbCO3 atau timbal karbonat yang tidak larut. Yang terakhir atau yang kelima, optimalisasi dengan asam nitrat HNO3. Untuk mengatasi kekeruhan tersebut, saya menambahkan 1 tetes HNO3 encer. Secara kimia, penambahan asam ini akan menggeser kesetimbangan sehingga endapan karbonat larut kembali. Hasil akhirnya adalah larutan stok yang jernih, stabil, dan siap untuk digunakan pada tahap identifikasi kation dan anion selanjutnya. Selanjutnya, pembahasan inti analisis kation, yaitu reaksi golongan dan identifikasi spesifik timbal. Disinilah kita membuktikan secara kimiawi bahwa kation yang ada adalah benar Pb2+. Langkah pertama adalah menambahkan asam klorida atau HCl encer. Reaksi ini menghasilkan endapan putih dan membentuk timbal klorida atau PbCl2. Secara teoritis, Pb2+ adalah anggota golongan 1, namun ia memiliki konstanta hasil kali kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan perak atau raksa. Oleh karena itu, endapannya mungkin tidak terbentuk sempurna jika larutan tersebut terlalu encer. Yang kedua, endapan putih PbCl2 tersebut kita panaskan. Kita akan mengamati bahwa endapan tersebut larut sepenuhnya dalam air panas, namun akan muncul kembali saat didinginkan. Proses pendinginan ini memicu rekristalisasi yang membentuk morfologi kristal jarum mengkilap. Fenomena fisik ini sangat spesifik hanya milik timbal dalam deret kation golongan 1. Yang ketiga yaitu sebagai validasi tambahan, kita mereaksikan filtrat dengan kalium kromat. Reaksi ini menghasilkan endapan kuning, membentuk timbal kromat atau PbCrO4. Keunikan endapan ini adalah ia tidak larut dalam asam asetat encer, namun larut dalam asam nitrat encer. Hal ini membuktikan bahwa ikatan antara Pb dan kromat sangat stabil dalam kondisi asam lemah. Yang terakhir, implementasi Green Analytical Chemistry pada reaksi ini. Sesuai prinsip GAC, pengujian ini dilakukan pada skala semimikro. Saya hanya menggunakan beberapa tetes reagen untuk menghasilkan perubahan visual yang jelas. Selain itu, filtrat yang mengandung sisa kromat yang merupakan logam berat harus kita tampung dalam wadah limbah khusus untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tentu saja, hasil dari prosedur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dari Pb2+ membentuk PbCl2 yang berwarna putih dan PbI2 yang berwarna kuning. Selanjutnya, analisis anion asetat. Tahap pendahuluan ini sangat krusial untuk memberikan bukti awal yang mendukung data kation yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Uji pertama yang kita lakukan adalah uji boraks. Dalam prosedur ini, sampel padat digosokkan dengan boraks padat dalam sebuah cawan. Gesekan mekanik ini memicu pelepasan asam asetat dalam bentuk uap. Hasil positif yang sangat kuat ditandai dengan munculnya bau cuka yang tajam. Hal ini secara langsung memberikan indikasi awal bahwa gugus asetat hadir dalam struktur molekul sampel. Selanjutnya, melakukan reaksi gas dengan menambahkan asam sulfat encer ke dalam sampel. Secara kimia, asam sulfat akan memprotonasi ion asetat, mengubahnya menjadi molekul asam asetat yang mudah menguap. Munculnya uap asam asetat ini menjadi sinyal kimiawi yang kedua memvalidasi keberadaan anion tersebut. Nah, untuk mengimplementasi Green Analytical Chemistry, sebaiknya ketika menghirup sampel itu tidak menghirupnya secara langsung dari mulut tabung. Lebih baik dikibaskan uapnya saja. Selanjutnya, preparasi ekstrak soda. Mengapa sih ekstrak soda dibutuhkan? Adapun tujuan utamanya untuk menyingkirkan ion Pb2+ dari larutan. Jika tidak dipisahkan, logam berat ini akan membentuk endapan berwarna yang mengaburkan hasil pengamatan uji asetat nanti. Kemudian mekanismenya, sampel direaksikan dengan natrium karbonat Na2CO3, timbal akan mengendap sebagai timbal karbonat PbCO3, sementara anion asetat akan larut sebagai natrium asetat. Kemudian hasil akhirnya campuran disaring dan kita mengambil filtratnya. Filtrat inilah yang murni mengandung anion asetat dan siap diuji tanpa gangguan logam berat. Adapun prinsip Green Analytical Chemistry yaitu bentuk manajemen limbah dini.
Kita memisahkan logam berat berbahaya sejak awal agar tidak tercampur ke seluruh sisa larutan praktikum. Setelah mendapatkan filtrat dari ekstrak soda, saya akan menjelaskan 2 uji konfirmasi untuk memastikan keberadaan anion asetat. Yang pertama, uji besi 3 klorida atau FeCl3. Filtrat ditambahkan FeCl3 netral yang akan menghasilkan warna merah tua. Jika larutan ini dididihkan, akan terbentuk endapan coklat kemerahan. Perubahan warna yang kontras ini adalah bukti kimiawi adanya gugus asetat. Yang kedua, uji esterifikasi atau uji bau. Filtrat direaksikan dengan etanol dan asam sulfat pekat H2SO4 lalu dipanaskan. Reaksi ini menghasilkan senyawa etil asetat yang mengandung aroma sangat khas, yaitu bau harum seperti buah atau balon. Bau ester ini merupakan indikator sensorik yang valid dalam analisis asetat. Kedua uji ini memberikan kepastian, yaitu melalui perubahan visual warna dengan FeCl3 dan melalui identifikasi aroma melalui esterifikasi. Selanjutnya, analisis cemaran tembaga pada Simplicia kunyit dengan menetapkan prinsip Green Analytical Chemistry. Langkah awalnya adalah memastikan keaslian Simplicia. Kunyit yang berkualitas harus memiliki warna kuning jingga yang khas, bau aromatik, dan rasa yang sedikit pahit serta pedas. Identifikasi fisik ini penting untuk memastikan tidak ada pemalsuan bahan baku sebelum uji cemaran dilakukan. Adapun tujuan analisis, kenapa sih kita menguji tembaga? Karena sebagai logam berat, residu tembaga pada tanaman obat tidak boleh melebihi batas standar farmakope. Adapun penerapan Green Analytical Chemistry-nya dalam analisis ini kita menetapkan prinsip skala mikro, hanya menggunakan sedikit sampel kunyit untuk mendeteksi kebenaran ion tembaga, sehingga meminimalisir limbah hasil destruksi yang bersifat asam. Selanjutnya, preparasi sampel. Tahap pertama yaitu ambil 2 gram Simplicia kunyit, kemudian haluskan hingga menjadi serbuk, masukkan ke dalam gelas kimia tahan panas. Yang kedua, tambahkan 10 ml HNO3 encer, panaskan perlahan di hot plate hingga larutan jernih. Yang ketiga, dinginkan lalu saring. Kemudian filtrat digunakan untuk analisis. Selanjutnya, uji kualitatif ion Cu2+. Yang pertama, uji dengan NH4OH atau uji amonia. Ambil 2 ml filtrat, kemudian tambahkan NH4OH tetes demi tetes, akan terbentuk warna biru tua. Hal ini terjadi karena terbentuknya kompleks tetramin tembaga 2. Warna biru ini adalah indikator paling umum untuk keberadaan tembaga. Kemudian yang kedua, uji dengan H2S. Ambil 2 ml filtrat, aliri dengan gas H2S. Terbentuknya warna hitam. Uji ini harus dilakukan secara hati-hati di lemari asam agar tidak menimbulkan resiko yang berat. Kemudian yang terakhir, uji konfirmasi dengan kalium ferrosianida. Ambil 2 ml filtrat, tambahkan larutan K4FeCN6, terbentuk endapan coklat kemerahan. Uji ini sangat sensitif dan sering digunakan untuk memastikan kadar tembaga meskipun dalam konsentrasi yang kecil. Adapun prinsip Green Analytical Chemistry yang telah diintegrasikan dalam seluruh rangkaian praktikum, seperti pendekatan analisis yang lebih ramah lingkungan, menggunakan reagen dalam jumlah kecil, mengurangi limbah dan bahan kimia berbahaya, serta tetap efektif untuk analisis logam berat seperti Pb2+, dan Cu2+. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa Pb2+ teridentifikasi melalui PbCl2 dan PbI2. Kemudian Cu2+ terdeteksi melalui CuS dan kompleks biru amonia. Yang terakhir, metode klasik berbasis pengendapan selektif terbukti efektif. Demikian pemaparan mengenai rancangan prosedur analisis kualitatif Pb asetat dan cemaran tembaga pada kunyit dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.